itu merupakan bentuk-bentuk dari tingkatannya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ada tingkatan apa aja sih dari masing-masing TKK ini. Dan TKK ini juga menurut buku pendidikan dasar kepramukaan itu juga sebagai acuan ya bagi kita, dasar pembina pramuka itu ditulis oleh Trino Fandi Setiawan dan Nur Chlois Setiawan pada tahun 2020 bahwa tanda kecakapan khusus atau TKK itu merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan seseorang anggota pramuka di bidang tertentu. Jadi pemasangannya berada di lengan sebelah kanan baju seragam adik-adik semua dengan dua pilihan pemasangan, yaitu melintang di bawah di bawah dari lambang warga adik-adik itu 2 jari ya batasnya. Jadi nah seperti ini. Dan untuk melintang itu dia sejajar, jadi berada di bawah sini, jadi tidak melengkung. Ada yang Oke, kakak lanjutkan lagi. Jadi untuk yang melintang itu berada di bawah, jadi dia lurus saja. Itu terserah kreativitas adik-adik. Yang penting disajikan ada 2 jenis pemasangan atau 2 pilihan pemasangan, boleh melintang dan boleh melingkari seperti itu. Nah, jadi ini setengah melingkari dia. Nah, untuk contoh yang melintang nanti akan kakak berikan. Ya, untuk mencapai yang namanya tanda kecakapan khusus, adik-adik sudah pastinya itu harus memenuhi syarat-syarat serta spesifikasi khusus untuk mencapai suatu tingkatan di TKK itu sendiri. Nah, jadi di Oke, sorry ya. Ini juga nanti adik-adik yang kakak mohon banget juga untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Nanti saat ada aba-aba dari kakak, itu bisa diaktifkan. Soalnya ini ada beberapa adik-adik yang belum mematikan mikrofonnya. Nah, mungkin kakak akan lanjut. Jadi di SKK ini, untuk tingkatan pertama yang adik-adik harus untuk golongan penggalang ya, untuk golongan penggalang itu ada 10 TKK wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi TKK pelengkap lainnya. Nah, untuk di golongan penggalang itu sama seperti golongan penegak ataupun pandega, itu ada 3 tingkatan utama. Tingkatan pertama yang paling dasar adalah purwa, kemudian tingkatan yang kedua adalah madya, Oke, kakak akan lanjut. Tingkatan kedua ada madya, dan yang terakhir adalah utama. Jadi purwa itu bentuknya bulat, madya itu bentuknya kotak, dan utama itu bentuknya segi 5. Nah, jadi kita akan masuk dulu ke tanda kecakapan khusus yang wajib untuk pramuka penggalang. Jadi di yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk memenuhi spesifikasi ini semua. Jadi ada TKK untuk berkemah, kemudian ada rak jalan, kemudian ada juru kebun, juru masak, keamanan kampung, kemudian P3, kemudian ada penabung, pengamat, pengatur rumah, dan penjahit. Nah, ini adalah TKK-TKK yang memang secara umum dan wajib untuk pramuka penggalang. Gitu. Nah, jadi nanti untuk syarat-syaratnya adik-adik bisa baca, ada banyak sekali syarat-syaratnya dari masing-masing TKK ini. Nah, untuk kakak-kakaknya yang terdahulu itu sudah pernah menyelesaikan TKK berkemah, TKK gerak jalan, kemarin juga ada yang telah menyelesaikan
TKK keagamaan juga dengan kakak, kemudian ada TKK penabung juga sudah ada. Jadi banyak sekali yang TKK yang kakak-kakak tingkatnya atau kakak-kakak kelasnya sudah dipenuhi seperti itu. Oke, kakak akan lanjutkan. Sudah jambu. Kalau aku tetap masih pakai milik. Search try and itu adik kelasnya Pak mungkin nggak sengaja. Oke. Ya, jadi untuk di TKK ini ada 3 tingkatan utama yang tadi kakak sudah bilang. Ada Purwa, Madya, dan Utama. Ini adalah contoh dari TKK P3K. Nah, biasanya nanti di sini kan di masing-masing TKK ini kan ada warnanya yang berbeda-beda. Ada yang biru, hijau, itu putih, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu ada maknanya juga adik-adik. Nanti akan kita lihat di TKK secara keseluruhan, gitu, berdasarkan golongannya. Ya, jadi untuk yang pertama itu ada TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Nah, itu memiliki warna dasar putih. Siapa lagi ya? Oke, yang belum di-mute bisa minta tolong untuk di-mute ya, soalnya kakak di sini partisipan view-nya nggak bisa full kayak adik-adik semua, jadi kakak cuma bisa mengandalkan layar yang di sebelah sini. Oke, kakak akan lanjutkan. Selanjutnya ada untuk di bidang kesehatan, tadi juga kita bisa lihat ada beberapa TKK yang memang wajib di bidang kesehatan dan ketangkasan, yaitu TKK gerak jalan dan pengamat. Nah, namun itu tidak terbatas adik-adik, jadi masih banyak lagi TKK lainnya yang bisa adik-adik raih, seperti TKK penyelidik, kemudian TKK perenang bagi adik-adik yang memiliki hobi untuk berenang, kemudian ada TKK juru layar. Nih, jadi untuk seperti adik-adik main perahu layar gitu bisa dengan TKK ini. Kemudian ada TKK juru selam, TKK pendayung, TKK ski air, dan ada TKK pencak silat, TKK posyandu, dan TKK keluarga berencana. Nah, jadi ini merupakan TKK-TKK di bidang kesehatan dan ketangkasan. Jadi memang dibutuhkan ketangkasan khusus untuk meraih TKK ini. Jadi dasarnya warnanya putih. Oke, kakak lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah TKK bidang agama, kemudian mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Nah, jadi di sini mungkin pembagiannya itu berdasarkan kepercayaan ataupun agama adik-adik masing-masing. Seperti mungkin di Muslim ada TKK sholat, kemudian ada TKK khatib, qori, muazin, kemudian untuk di umat Kristiani ada TKK gereja, kemudian pelayanan, kemudian TKK saksi Kristus, kemudian ada TKK terang Alkitab, dan TKK seluruh gereja. Kemudian di agama Hindu dan Buddha itu ada TKK Bakti, Dharmapala, Wicaksana, dan Dana Punya. Nah, kemudian untuk TKK lainnya juga ada yang terkait dengan mental, moral, dan pembentukan pribadi serta watak, yaitu TKK penabung, kemudian TKK doa, kemudian TKK pendidikan keluarga berencana. Jadi itu sama juga seperti TKK yang tadi. Nah, untuk tingkatannya juga sama, itu ada mulai dari Purwa, kemudian ada apa tuh namanya, dan selanjutnya. Nah, mungkin akan kakak lanjutkan dulu. Oh ya, ini warnanya kuning ya, yang tadi adik-adik. Yang selanjutnya ini adalah TKK bidang keterampilan dan pembangunan. Jadi warnanya adalah hijau. Nah, untuk TKK ini adalah salah satu jenis TKK yang paling banyak yang pernah kakak temui juga, salah satu golongan TKK yang paling banyak, karena memang ini sangat dibutuhkan
banyak sekali keterampilan dari adik-adik semua yang bisa diujikan di sini seperti TKK penjilid buku, kemudian juru potret bagi adik-adik yang suka melakukan apa tuh namanya dokumentasi atau seperti kameramen itu bisa banget untuk di TKK juru potret. Kemudian ada TKK juru kulit dan juru logam, penenun, penangkap ikan, juru kebun, peternak ulat sutra, peternak lebah, peternak-peternak lainnya juga ada, dan filateli, pengumpul lencana, pengumpul mata uang, pengumpul tanaman kering, pengumpul tanaman hijau, hidup, dan sebagainya. Nah, kakak sendiri mungkin bergerak di TKK seperti pecinta dirgantara, pembuat pesawat model. Nah, kakak baru mendapatkan 2 TKK ini. Kemudian ada TKK pengenal cuaca, komunikasi, penjelajah, juru peta, juru navigasi laut, juru isyarat, bendera, pelaut, pengembara, kemudian TKK petani padi, dan lain-lain. Nah, jadi TKK yang ini mungkin juga banyak sekali diberikan oleh satuan karya di golongan penegak dan pandega gitu. Nah, jadi adik-adik semua ada yang bisa untuk melakukan persyaratan-persyaratan ini, ada juga yang belum bisa, atau adik-adik nanti cicil untuk ke penegak, seperti itu. Nah, untuk dasarnya adalah warna hijau. Nah, selanjutnya adalah TKK bidang sosial, kemudian gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Nah, di sini warnanya biru, warna dasarnya biru, itu ada beberapa TKK di sini, yaitu TKK pemadam kebakaran, TKK pengatur lalu lintas, TKK pengamanan lingkungan, TKK penunjuk jalan, TKK juru bahasa, TKK juru penerang, kemudian ada TKK korespondensi, kemudian ada TKK pertolongan pertama pada kecelakaan, TKK penyuluh padi, TKK keadaan darurat udara, dan sebagainya. Mungkin adik-adik bisa baca ya. Dan ini mungkin ada yang suka hiking, itu bisa mencari di TKK pendaki gunung. Dan apa tuh namanya, adik-adik yang juga mungkin suka mungkin untuk ingin tahu lebih lanjut tentang pengaturan lalu lintas, ini nanti bisa mencari di Satuan Karya Bayangkara, seperti itu nanti saat sudah di golongan penegak. Nah, kita akan lanjutkan dulu ke TKK yang golongan terakhir, yaitu TKK bidang patriotisme dan seni budaya dengan warnanya merah. Nah, untuk TKK-TKK di sini, seperti namanya itu ada TKK Dirijen, kemudian ada TKK penyanyi, TKK pelukis, TKK juru gambar, kemudian ada TKK pengarang, dan TKK pembaca. Nah, jadi disinilah keterampilan adik-adik semua itu dapat adik-adik ujikan, dan dapat juga adik-adik buktikan dengan pencarian TKK ini. Nah, jadi untuk adik-adik semua yang memang berminat untuk mencari TKK-TKK ini, bisa dulu mencapai tingkatan rakit, dan nantinya adik-adik semua bisa juga untuk memakai TKK ini di lengan bagian kanan adik-adik. Dan nanti saat sudah 5 TKK-nya yang sudah terkumpul di lengan adik-adik, itu adik-adik berhak untuk atau boleh memakai selempang. Mungkin nanti untuk untuk foto-foto dari kakak-kakaknya yang sudah memakai selempang akan kakak carikan dulu, dan nanti akan kakak tampilkan kepada adik-adik. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu dari adik-adik, atau mungkin dari Tidak. kakak-kakak pembina ada yang ingin disampaikan dulu. Mungkin dari di sini saya belum ada Kak Astawan, kemudian ada Kak Sang Ayu, ada Kak Anom, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari, oh ya, selamat sore. Ya, dengan siapa?
Maaf, agak putus-putus deh suaranya. Oh, ini Gusti Agung Bagus ya? Ya, sudah. Ya, Ya, sudah masuk. Oh, Kak Aris, sorry. Saya kira ya, saya kira malah adik-adik jadi semua. Kak Saras. Iya. Oh. Iya, Kak. Waduh. Sore Kak. Salam Pramuka. Mansan. Wih, Gibi. Wih, Gibi. Wah, salam pramuka, Kak Aris. Ya, jadi terima kasih juga pertanyaannya bagus banget soalnya juga kita sambil belajar bersama. Nah, dari adik-adik dulu, ada nggak nih? Ya. Ya, mungkin sambil menunggu adik-adik semua, jadi izin menjawab Kak Aris. Jadi untuk adik-adik juga ketahui bahwa TKK-TKK ini biasanya diberikan langsung atau diujikan langsung di gugus depan biasanya ya, sepengetahuan kakak. Nah, namun beberapa TKK yang tadi kakak sampaikan itu juga dapat diseleksi ataupun dapat diambil dari masing-masing satuan karya. Jadi satuan karya itu kalau di adik-adik semua mungkin ketahuinya adalah ekstrakurikuler. Nah, tapi ini adalah ekstrakurikulernya dari pramuka gitu. Nah, jadi untuk beberapa TKK tadi itu mungkin prioritasnya adalah di masing-masing gugus depan dulu atau pangkalan. Jadi di sekolah diujikan. Nah, untuk event khusus mengujinya itu nanti tergantung dari adik-adik semua apakah sedang mencari TKK atau tidak gitu.
Nah, dan kita juga pasti akan fasilitasi apabila ada yang ingin mencari TKK. Nah, mungkin nanti dari kakak-kakak pembina juga bisa menambahkan nih terkait pencarian TKK. Ya, mungkin dari Kak. Wah, ganteng sekali Kak Aris nih, baru saya lihat ada gambarnya ternyata. Salam. Salam Pramuka. Oke, mungkin dari kakak-kakak dulu nih, ada dari Kak Gung Rimbie, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Kak terkait materi TKK. Terima kasih Kak Arya sama Kak Aris, semuanya Kak Nom. Jadi tadi memang yang menentukan TKK itu adalah pembinaannya nanti. Cuma kalau dia mendapat penghargaan dari luar, umpama seperti tadi, itu diperlihatkan prestasinya itu buktinya, tetapi tetap pembina akan memberikan rekomendasi TKK itu. Ya, jadi persyaratannya barang tentu ada. Kalau lari berapa kilo, ya. Jadi dia mengikuti, nanti pembinaannya memberikan rekomendasi, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan adik-adik, ya, apa kesenangan adik-adik. Kalau perangko, berapa perangko harus dia mengumpul. Jadi pembinaannya memberikan rekomendasi TKK perangko, ya. Tapi ada bukti, gitu ya. Seperti tadi ada bukti kejuaraan vokal dia itu dikasih di bawah. Jadi pembinaannya memberikan rekomendasi, ya. Makasih Karya, sudah bagus, the best. Wah, terima kasih banyak Kak Rimbia. Mungkin selanjutnya nih ada Kak Astawan juga. Mungkin dari Kak Astawan ingin menyampaikan tentang materi TKK. Ya. Kak yang saya hormati, yang saya cintai, kita di tim pembina, Kak Aryo, Kak Dodi Anom, Kak Rimbie, Kak Ari dan Kak Sangayu. Nah ini sekedar menambahkan saja. Kalau sekiranya kita kan sharing ya, kita sharing. Bisa diterima suara saya? Halo? Ya, sekarang tadi. Bisa ditangkap suara saya? Sudah. Ya, Sudah bisa Kak. Diterima suara saya? Sudah bisa Kak. Memang untuk memperoleh TKK kan ada buku. Oke, mungkin Kak Astawan, halo. Ya, ini suaranya tidak terdengar. Oh, mungkin Kak Astawannya masih terkendala di jaringan. Ya, sambil nunggu kita ke Misangayu dulu deh.
Ya, dari Miss Sangayu ada yang ingin disampaikan mungkin, Miss? Halo kakak-kakak semua, halo adik, Halo. salam pramuka. Salam. Ye, seperti yang dikatakan kakak-kakak yang pada Kak Rindia ya, Kak, dan penjelasan Kak Arya sendiri sudah sangat. Oke, Kak Gurah masuk lagi, silakan Kak. Ya, oke. Nah, ini terpotong nih ya, maaf ya. Nyambung lagi. Nggak Lanjut, apa-apa, Kak. Silakan Kak. lanjut, Kak. Untuk Ya. memperoleh TKK, ini kalau bisa nanti ya, kita coba support mereka. Karena kalau kita tidak fasilitasi, memang benar tadi kita harus sebagai pembina memfasilitasi. Itu adalah hutangnya pembina. Ya. Nah, jadi kewajiban adik-adik memperoleh haknya seperti itu. Nah, kita coba proses dia ya. Misalnya ya, ini kan ada tingkatannya di dalam ramu kayak ramu itu kalau bisa ini ya sebelum tamat mereka sudah tuntas itu. Kalau tidak tuntas, ini ada hutang yang tertinggal bagi saya, menurut saya pribadi loh ya. Itu menurut saya pribadi itu ada dosa yang tertinggal, ada dosa di antara saya dengan mereka. Nah, gitu ya. Jadi kita pacu mereka, kita support mereka, ya. Memang kita fasilitasi. Kalau kita tidak support mereka, mereka kadang-kadang mungkin ya ragu-ragu, takut dan bla 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 berikutnya. Nah, dengan demikian kita pacu mereka ramu rakit trap itu supaya tuntas dulu sampai menjelang mereka akan menamatkan di SMP. Ini dasar loh. Ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah memperoleh hal tersebut kan minimal untuk pencapaian TKK itu kan di rakit ya. Nah, maaf saya sampaikan ini ada keputusannya. Keputusan Partai Nasional nomor 134 tahun 1996 banyak sekali 1, 3, 4, 5, 6 saya tidak bacakan itu. Ada di buku panduannya ada itu Kak. Nanti. Itu keputusan-keputusannya itu ada termaktub itu di dalam buku panduan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita fasilitasi ya, mungkin ini perlu waktu khusus ya. Kalau kita latihan hanya demikian ngeblok gitu ya, nah itu demikian banyaknya sudah jelas kita kewalahan. Nah itu, nah tadi sudah benar Kakak mengatakan difasilitasi. Nah itu ya kita arahkan mereka, kita dorong mereka, kita pacu mereka, kita bimbing mereka, kita tuntun mereka ya, sehingga tidak ada rasa bersalah di antara kita. Ini pengalaman saya ini. Nah itu ya, sampai tamat dia itu saya pernah tuntaskan itu, sehingga dia ngomong anak itu, dia nuntut itu, kapan saya dilantik ini ya, ini pengalaman saya kesalahan masa lalu. Jadi ini kita sharing kalau bisa apa ya, besaran kita sini tim ya, kita pacu dulu mereka di bidang SKU-nya dan SKK-nya, SKU dan TKU-nya. Nah, itu dasarnya. Karena itu bukan panduan, itu raportnya mereka, SKU dan TKU. Ya, itu tuntaskan dulu mereka sampai di rakit. Ya. Nah, dalam perjalanannya dia, itu sampai di rakit, sekalian kita bimbing dia untuk memperoleh TKK tersebut. Nah, itu kira-kira masukan dari saya. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi ini sedikit bayangan saja, ini sedikit ilustrasi saja, Kak. Maaf ini kalau mungkin saya terlalu berambisi ya mengenai itu, karena ini ada janji saya tertunda di masa lalu. Kalau bisa dengan pengalaman ini ya saya ingin ya memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu saya itu. Saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu sehingga mereka sampai tamat tidak pernah saya lantik menjadi penggalang ramu, apalagi rakit dan terap, apalagi memperoleh TKK. Nah kemudian acuannya lagi ini kan akan menjelang jambore. Nah itu kita nggak usah berbicara masalah Garuda, karena Garuda itu kita siapkan mereka dari awal ya mengenai persyaratannya, tapi ini kan cabang yang menentukan untuk Garudanya ya. Namun yang penting sekarang minimal mereka sampai di rakit. Nah itu dengan demikian kita lengkapi mereka dengan TKK-nya sesuai dengan proses, dengan asal tempelan. Kalau saya dulu tempelan itu malaman saya biar jadi dia berangkat ke Jambore Nasional. Nah ini Kak, ini masih ada waktu ya. Nah itu bagaimana nanti kita berbanyak ini masing-masing memberikan ide, memberikan saran untuk
brainstorming pemecahan masalahnya seperti apa. Nah itu. Nah demikian kira-kira kakak. Terima kasih. Salam pramuka. Oke, salam pramuka Kak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan nih dari Kak Sangayu. Thank you, terima kasih tambahannya Kak Nura, Kak Astawan, Kak Ringgil. Kalau saya untuk TKK sendiri, pengalaman dulu, pengalaman itu kita kalau memang sudah mampu langsung cari ke pembina masing-masing, benar ya Kak ya? Bisa langsung dites, ya. Atau kalau kita sudah mengikuti ajang lomba atau apa, dapat juara, sertifikatnya itu dikasih ke pembina, diperlihatkan ke pembina. Jadi adik-adik sudah bisa langsung diperlihatkan ke pembina bahwa SKU-nya, nanti langsung udah bisa diminta tanda tangan sama Kak pembinanya. Jadi tidak harus yang bergerombol, kalian pribadi pun bisa nyari TKK sendiri. Nggak ada tambahan yang spesifik sih Kak, itu aja dari saya. Dan semoga banyak ya yang nyari, karena masing-masing anak pasti punya kelebihan masing-masing di setiap bidang ya. Jadi kalau udah tahu yang seperti ini, kan lumayan tuh, pasti bangga tuh kalau misalkan di baju pramuka tuh isi bulat-bulat kotak-kotak, apalagi pakai selempang, kebanggaannya luar biasa tuh. Ya, semangat adik-adik ya. Itu aja Kak. Thank you Kak. Oke, thank you Sangayu. Selanjutnya mungkin dari Kak Aris ada yang ditambahkan tentang materi TKK, Kak Aris. Ya. Satu jam Kak, kebetulan kan saya 1 jam masih bisa kok. Oh, 1 jam Kak, iya. 1 jam katanya Kak Aris. Kita juga Baik, terima kasih pas. Kak Aris. Oke. Oke, mungkin dari Kak Anom ada yang ingin disampaikan mungkin Kak, atau ada pemberitahuan? Oke, selamat sore semua adik-adik sekalian dan salam pramuka. Oke, mungkin kakak, mungkin kalau dari materi TKK cuma nambahin dikit, bagi adik-adik pramuka wajib nanti tetap dikejar ya ini SKU rakitnya supaya kalian juga bisa menggunakan TKK-nya. Jadi kakak lihat banyak kok yang punya talenta mungkin ada atlet renang, atlet kilat, itu pasti dapat TKK utama. Apalagi yang menyanyi pasti dapat TKK utama. Nah, cuman gimana cara dapat TKK utama? Kalian tetap kejar dulu penggalang rakit kalian. Nah, sekarang kalian sudah di Lamu, tinggal selangkah lagi nih jadi rakit, udah bisa menggunakan itu di seragam kalian. Itu aja sih dari saya untuk masalah materi TKK. Mungkin udah banyak dijelasin tadi sama Kak Aga dan kakak-kakak lainnya, Kak Sangayu, Kak Astawan dan Kak Ide. Nah, cuman mungkin di sini pemberitahuan sih tadi kakak dapat di chat katanya ada lagunya Kak, lagu saya ada yang sama lu satu kelas namanya. Nah, kalau ada namanya sama ini kakak masih cek dulu, nanti kakak buatin Google Form lagi ulang. Kakak mau ngecek siapa nama lagunya yang sama, nanti salah satu harus ganti nama lagu. Nah, itu mau tak cek lagi. Terus kalau ada teman-temannya yang belum dapat lagu, coba dicek juga, karena nantinya tugas kita ke depannya untuk semester ini akan lebih banyak berlagu atau berkelompok, supaya kalian bisa mengimplementasikan skill atau kalian di pramuka itu di kelompok. Itu sih. Kalau kemarin kan semester ganjil udah tugas individu ya semua. Jadi kalau kemarin di semester ganjil kita ya tugas individu, sekarang di semester genap kita akan lebih menekankan untuk tugas berkelompok atau tugas bergu supaya
kita bisa lihat juga progres dari penerapan SKU ini. Nah, terus tadi kakak udah dapat juga diskusi dengan kakak pembinanya. Kita mulai per Jumat ini kita mulai adakan yang namanya itu uang kas teguh. Mungkin di SD kalian sudah dapat namanya uang kas juga, cuman karena kan gimana implementasinya pasti kalian sudah paham. Nah, untuk uang kas regu itu silahkan kalian yang atur masing-masing per regu dan pengelolaannya di masing-masing regu. Jadi setiap regu nanti ada bendaharanya. Silakan ditunjuk siapa bendaharanya. Nanti tolong setiap kalian melakukan pengumpulan uang kas untuk masing-masing regu dicatat, ditulis di kertas, nanti difoto dilaporkan ke Google Form. Nanti kakak udah siapkan Google Form untuk pengecekan bagaimana progres kalian, dan itu sudah termasuk juga dalam salah satu poin butil SKU, yaitu membayar iuran atau uang kas masing-masing regu. Itu ada di poin SKU di Ramu maupun Rakit, sampai Trap juga ada. Nah, itu dari salah satu implementasi SKU. Jadi nanti pengelolaannya ada di masing-masing regu kalian. Silakan kalian yang atur. Yang pasti kakak cuma nyampein ini tidak bersifat wajib ya. Kakak tekankan ini tidak bersifat wajib. Namun silakan kalian atur kalau sesuai dengan yang sebelumnya itu kita mengacu 2.000. Jadi kalau bisa silakan kalian sukarela silakan diatur dan ditulis nanti di kertas. Nah, nanti kalau sudah di-upload ke Google Form, nanti kakak kirim link Google Form-nya. Itu supaya gampang kakak ngecek dengan kakak-kakak pembina yang lain sejauh mana progres kalian melakukan antar komunikasi dengan regu masing-masing. Jadi kita menerapkan langsung seperti pramuka offline sebelumnya, lebih ke penekanan untuk ke regu. Nah, nanti saat kita sudah mungkin PTM 100%, kita ketemu lagi di sekolah dengan normal ya, mungkin nanti kita sudah bisa lihat adik-adik mungkin baris rapi dengan menggunakan tongkat dan sebagainya. Itu sih. Dari kakak, mungkin ada dari kakak-kakak pembina lain, mungkin ada yang mau tambahin atau bagaimana penjelasan dari saya? Bagaimana Kak Sawan, Kak Ijo, Kak Arya, Kak Sangayu? Ya, seperti Dan adik-adik sudah jelas, ada yang mau ditanyain dari pengumuman kakak yang terakhir. Nanti kita mulai semester ini setiap Jumat itu wajib kalau misalnya kita sudah PTM udah 100% mungkin kita akan latihan di lapangan. Tapi selama belum mungkin ya masih online, masih daring, kita setiap Jumat masih meet atau Zoom. Jadi sekarang kalian akan di semester ini kalian full untuk Zoom dan Meet setiap Jumat itu, atau menyesuaikan nanti kalau memang ada perubahan hari di Sabtu mungkin nanti pembina info, karena kakak lihat juga kalian nggak full day school lagi, tapi sekarang dari sini sampai Sabtu kalian sekolah itu sudah full day lagi kayak dulu. Yang pasti untuk pramuka kita tetap masih Jumat itu aja. Nanti kalau memang ada bagaimana, nanti si pembina akan info ke kalian di masing-masing grup WA grup. Apa Bon? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sampaikan dari Kak Livia, Kak Arya, Kak Astawa, Kak Sangayu? Ya, betul. Itu yang tadi udah jelas kan kakak ngomong apa? Apa soal kakak kecilan? Sudah. Sudah aman Kak. Sudah aman. Jelas Kak. Ya, aman ya. Udah ya. Udah masuk pemberitahuan dari kakak. Aman. Itu aja mungkin dari kakak. Sudah pas Kak. Silahkan lagi kepada Kak Arya dan kakak yang lain. Lanjutkan. Baik, jadi mungkin itu tadi. Nah, ini jadi tetap kita mingguan tetap ada penugasan. Penugasannya nggak terlalu susah atau rumit. Jadi adik-adik dapat mempelajari serta membuat 2 persyaratan untuk mencapai
tingkatan kedua, madya dan utama dari 2 TKK wajib yang ada. Itu bisa adik-adik pilih 2 di antara TKK, mencari syarat-syaratnya di pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, atau pengatur rumah, atau pengamat, atau juru masak, atau berkemah, atau penjahit, atau juru kebun, atau pengaman kampung, atau gerak jalan. Jadi adik-adik pilih antara kedua persyaratan ini. Jadi adik-adik bisa mencari persyaratannya dan dapat dirangkum dalam Microsoft Word, itu maksimal 2 halaman, jangan lebih. Dan nanti jangan lupa untuk mengisi identitas seperti nama, kelas, absen. Dan nanti bisa dikumpulkan juga dalam bentuk file Word ataupun PDF. Dan nanti jangan lupa untuk membuat judulnya, yaitu tugas pramuka materi TKK dalam kurung TKK yang adik-adik pilih. Contohnya juru masak dan penabung, atau boleh cari TKK juru kebun dan pengatur rumah, misalnya, itu boleh. Nah, itu nanti akan dikumpulkan pada Google Classroom masing-masing kelas. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas tentang tugasnya? Ya, mungkin bisa di screenshot dulu oleh adik-adik. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, terima kasih atas responnya. Tidak, Kak. Bisa. Ya, sudah? Baik, kalau sudah, kakak ucapkan semangat dan terima kasih. One Scout, we are one. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Thank you Kak Baik, Pak. Arya. Terima kasih. Kakak anak semua. Terima kasih Ya, adik-adik. thank you semua. Terima kasih, Kak. Salam. Salam. Semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak.